Kata waktu itu dinasihati, intabih, disuruh hati-hati anak sama Abu Zaid bin Abdurrahman Al-Atas itu. Naam. Jadi luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini pipi Sayyidina Abu Bakar ini pipinya rata, maksudnya kurus dia. Kita belajar hadis apa segala macam dulu. Ana waktu mondok tarikh pinter. Tarikh ini sejarah, ini apa segala macam. Ada faqih, ada yang ahli fikih. Bukan fuqaha ya. Faqih ini orang yang ngerti ilmu fikih, begitu. Masya Allah. Ngelihat Nabi, ashabu Rasulillah, ngelihat Sayyidina Abu Bakar, bagaimana indahnya sahabatan Nabi Muhammad. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa qurubatihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Dikatakan Nabi Muhammad, seorang akan dikumpulkan nanti dengan apa yang dia cinta. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Lailatul Khamis ini berkah dari Allah, pemberian Allah yang patut kita syukuri. Yang mana dikatakan ilmu ini zikir, salawat, ratib, maulid, nikmat yang Allah berikan yang wajib disyukuri, bukan sunnah, bukan subuhat, wajib disyukuri. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Lailatul Khamis Ustaz Ramdan mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat. Kepada Ustazuna Ustaz Ahmad Afandi, mudah-mudahan manfaat ilmu, berkah, sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, digabul hajat. Dan antum semua jamaah majelis Lailatul Khamis, mudah-mudahan tambah dekat ke Nabi Muhammad, tambah dicinta Nabi Muhammad, tambah ngenalin Nabi Muhammad, berkah bulan Rabiul Awal, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. As-suhub, sahabat, teman. Ana dulu majelis dari tahun 2004, udah 20 tahun lebih. Jadi Al-Imam Ghazali katakan dalam Bidayatul Hidayah, sahabat ini saling nutupi aib. Ini aib dipahami dulu ya. Saling nutupi aib. Apa aib? Dikatakan guru anak, Ki
Qayyim Yakub di Bulurejo, pondok pesantren Urwatul Wuthqa, pondok tahfidzul Quran. Dulu anak mondok di sana tahun 2002. Itu dikatakan aib ini Allah yang ngerti. Ada magom-magom orang alim, orang ini tambah dia magom, tambah ujian ini berat begitu. Jadi sahabat ini bagaimana dikira-kira dulu nih, manfaat enggak begitu, ada menghasilkan apa sahabat. Kalau sahabat di Facebook apa sahabat di tempat-tempat madarat, nah ini bukan sahabat, itu rusak berjamaah. Naam. Terus anak majelis ini udah 20 tahun. Waktu itu anak tinggal di Bekasi, belum nikah sama Ipah di sini. Kemarin ya tahun 2016, sekitar 10 tahun lalu lah, 9 tahun ya. Sekarang kan 2025. Anak ketemu sahib anak, masya Allah, Al Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Itu waktu ada acara di Jonggol, ana ngebadalin hadir di situ, cuma duduk. Tahun 2016, Al Habib Zain bin Abdurrahman Al Atas, sepupunya Habib Bagir bin Ahmad Al Atas Pekalongan, masih cucu Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Sapuro Pekalongan begitu. Ketemulah nih orang, masya Allah, sahib ana satu ini. Dia Al Habib Bahar bin Ali bin Sumaid ini lebih lama ngaji daripada ana, dari tahun 2000 begitu. Jadi kita kalau main sama siapa ini diukur. Jadi jangan sampai salah gaul. Misal kayak ana nih, ana ini ngaji nggak cukup begitu, ketemu sama orang yang alim kayak beliau, nah itu harus dipertimbangkan, diukur. Kata waktu itu dinasihati, intabih, disuruh hati-hati ana sama Habib Zain bin Abdurrahman Al Atas itu. Naam. Jadi luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini pipi Sayyidina Abu Bakar ini pipinya rata, maksudnya kurus deh. Kita belajar hadis apa segala macam dulu. Ana waktu mondok tarikh pinter. Tarikh ini sejarah, ini apa segala macam. Ada faqih, ada yang ahli fikih. Bukan fuqaha ya. Faqih ini orang yang ngerti ilmu fikih begitu. Masya Allah. Ngelihat Nabi, ashabur Rasulillah, ngelihat Sayyidina Abu Bakar, bagaimana indahnya sahabatan Nabi Muhammad. Paham ya? Itu karena kalau kita ngerti apa-apa yang manfaat, itu yang dikatakan menjadi bekal. Ini ujian dunia ini 3, hati-hati. Harta, tahta, wanita, begitu. Ini nggak sembarangan ini. Apalagi yang paling puncak masalah perempuan ini biasanya perkara zina, kaza wa kaza, begitu. Sampai kudu hatam ihya itu kalau kepengen ngerti masalah tazkiyatun nafas. Naam. Masya Allah. Waktu itu, ini anak cerita aja nih, kita ngaji cerita aja. Anak punya ipar ya. Anak ini lama dulu belajar mondok Al-Hikmah. Al-Hikmah ini pengisian lah begitu. Lama anak dulu, ada 4 tahun itu dapat ijazah dari satu kiai di daerah Pasuruan di kaki Bromo, Kiai Ahmad Dhafir. Ini hari sekarang lagi di Mekah, lagi umroh, ustadzi gitu. Itu ahli hikmah. Itu kalau kemana-mana dia nggak pakai kendaraan itu katanya. Wallahu alam. Diriwayatkan begitu. Murid Kiai Ahmad Subadar Besok, Syekh Falak Jawa Timur sana. Kita ngobrol-ngobrol aja ini ngaji. Terus anak punya ipar. Ya, harim anak kan Nipah Faridah binti Abdullah Al Atas, adiknya Habib Hud, ya. Adiknya Habib Husin sedang Karsa, ya, gitu. Dia punya adik ipah ini, Syarifah Radhiyah binti Abdullah Al Atas, ya, adiknya Habib Hud.
Depa Habib Hud juga lama majlis ngaji. Ustaz Afendi dekat sama Habib Hud. Begini, dia ini nikah sama suaminya Al-Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar. Dia mondok di Darul Lughah wa Dakwah 18 tahun. Ya, alim. Naam. Tapi tidak bisa punya keturunan. Nikah sudah 12 tahun lah. Naam. Ana keingetan waktu itu. Ini ada madu, ada bawang putih. Ditaruh di plastik. Dibuanglah di depan rumah beliau ketika itu. Tidak bisa punya anak. Kalau diperiksa katanya yang salah si perempuan. Ya, dari medis dokter, naam begitu. Akhirnya setelah anak kasih ini madu sama bawang putih dibuang di depan rumah dia ini, cerai dia. Cerai sama Habib Abdul Qadir ini. Terus menikah lagi sama Allahyarham Habib Ridha bin Abdullah Asghaf. Masya Allah. Terus punya anak 3 begitu. Lah itulah Habib Husain ya. Wallahu alam gimana ya, itu barokah guru. Dalam kita hidup di dunia ini harus ngerti ukuran. Hati-hati. Kalau orang ngomong apa, yang alim dengerin. Yang model aneh-aneh kayak anak udah nggak usah diurusin, ambil berkah aja dah begitu. Naam. Ini dikatakan Al-Ghazali, hati-hati kita kepada musuh sekali. Kehati-hatian kita kepada musuh sekali. Tapi kepada teman 1000 kali. Kehati-hatian kita kepada sohob 1000 kali. Maksudnya apa? Ya jangan ribut, saling mengalah ya. Karena dikatakan harus pintar nutup aib. Itu difahami. Jangan asal-asalan masuk ke wilayah-wilayah yang belum sampai kita ke sana begitu. Terus sekali lagi itu, ya itu lahir anak ketiga sekarang. Habib Fulan 3 laki-laki, masya Allah. Berkah tabaruk bil atos, masya Allah. Terus dikatakan lagi ada satu lagi di daerah Setu, Kabupaten Bekasi, namanya Mang Juman. Ini kalau manggil anak Pak Habib, nggak manggil Habib. Di situ agak awam masalah habaib begitu. Dia 8 tahun nih kan nggak punya anak. Ya, itu anak nginepin di rumahnya tuh. Anak bacain Simtud Durar, Maulid Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Alhamdulillah 3 bulan dari anak ke sana, tanya, "Beb, sudah hamil?" Naam, terus anaknya sudah lahir, dipajang di Facebook. Begitu. Jadi memang dekat terhadap dunia ini, bagaimana kita ibadah kepada Allah, sedekat itu sahabat teman yang dikatakan untuk urusan ibadah. Ujian pertama harta, terus tahta, magom lah, inilah itulah, kepengen jadi wali lah, kepengen jadi orang alim lah, terus puncak itu, nah itulah zinatud dunia, mar'atun solihah, perempuan ya tapi yang solihah begitu. Wahakadha, terus dikatakan akan bagaimana sih sohib ini ya kayak majlis begini, kumpul-kumpul apa segala macam di tempat yang benar, nggak kumpul di tempat-tempat yang salah. Ente kalau mikir orang belajar guru-guru, ente puyeng nanti. Belajar ini ngeri, apalagi bapak hikmah. Juga Pak Alim biasa ngapalin kitab, ngapalin hadis begitu. Itulah yang dikatakan di dunia ini cari sesuatu yang baik. Apapun, walaupun bukan manusia, jin kayak ya jangan yang kafir. Manusia ya sama begitu. Jangan terpengaruh syirik, jangan terpengaruh perkara-perkara yang ngejauhkan dari iman. Main HP apa segala macam ini udah 90% dah. Kacau. Udah bukan kicau, udah ngawur. Yang ngeblank bukan handphonenya, udah orangnya begitu. Naam. Ini karena apa? Karena kurang jaga iman. Apa untungnya? Nggak ada untung-untungnya. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asghaf Mauladawi lah. Ana punya teman di Jonggol, Habib Alwi bin Hasan.
Alhamdulillah sahib-sahib anak ini itu kalau main sama orang ikutin gua dah. Jadi apa yang asik-asik yang senang ngaji begitu. Habis Sugah bin Umar, anak guru Ustaz Ramdan sahib sama anak di Bukit Duri sana. As-Saghafah itu. Mahabbatus Shalihin dia punya apa? Majelis salawat. Nah, majelis taklim, alim begitu. Ini Habib Ali bin Hasan ini di atas rumahnya terus. Kayak Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saghaf Mauladawi leh. As-Saghaf ini di atap ceritanya begitu. Masya Allah. Sampai sekarang itu di atas terus gak pernah turun. Belum nikah-nikah. Naam, itu khariqul adah. Yes, begitulah hidup dunia. Maka jangan kebanyakan main HP. Ikutin TikTok, hoax, apa segala macam. Sekarang udah banyak cacat yang gak benar. Na'udzubillah. Harga diri dijual murah, perempuan-perempuan ini mau pada bagaimana ceritanya? Terus senang laki-laki ngelihat-lihat begituan. Haram. Zinatul ain. Belum subhat apa segala macam, iklan lah ini yang kelihatan segala macam, pakaian enggak benar. Judi lah ini itu. Pemerintah bukan punya presiden, pemerintah ini negara ini ceritanya begitu. Kalau udah hancur-hancuran, ya sudah semua hancur. Yang salah siapa? Nyalahin Allah. Ini fasik. Naam. Salat subuh, salat zuhur. Bekal cuman salat. Kira-kira bawa sunnah enggak bakal bawa sunnah. Bekal cuman salat. Taraktu fikum tsaqalain. Apa yang Nabi tinggalkan? Enggak dengar kata Nabi. Al-Qur'an. Qiraatul Qur'an. Ini obat penyakit kesetanan perempuan kek, penyakit nafsu kek, penyakit apapun. Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi sahib Adhkar katakan wa'lam anna afdhalul awrad qiraatul Qur'an. Itu di sana. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging Bangil katakan dalam setiap huruf di Al-Qur'an itu ada sirnya. Begitu. Malaikat-malaikat dikatakan ada khadam setiap huruf. Baina khilaf itu ada katakan jin, ada katakan malaikat begitu. Itu nikmat senang. Nah, orang yang senang begitu deketin. Dulu anak ke sana ke Pondok Habib Bahar tahun 2016 itu jatuh anak sekali dari motor. Minggu depan ke sana lagi, jatuh lagi dari motor. Itu Masya Allah Habib Bahar, dia pakai apa tuh? Dia kan orang Sulawesi sana nih, pakai kayak gahru kayak apa, ditaburin luka-luka aneh itu. Orangnya baik, bukan orang-orang kayak apa, dia cerita-cerita yang itu denger-denger di media sosial itu. Masya Allah. Dia dekat sama Habib Salim Sepuh Allahyarham Ciledug, masih ami anak. Dulu mainnya ke sana dia, waktu tinggal di Tangerang begitu. Itu sohob. Kalau udah hidup gak karuan, ada apa yang ente lihat ini dunia. Tadi Ustaz Ahmad Effendi katakan, hidup ini untuk kita ke akhirat, bukan ngelongok-ngelongok dunia. Ente mau siapa kek, mau santri Cilongok kek, ente mau santri mana kek Cidahu, ente mau santri mana kek Lirboyo, ente mau santri mana kek Dalwah segala macam. Kalau udah hidup ente cuman urusan-urusan handphone, urusan maksiat, ente gak bakal ngelihat akhirat, fasik. Apa ibadah paling puncak? Salat. As-salatu imaduddin. Tiang agama. Ad-din hadza nasihah. Man agamaha faqad agama din. Kenapa ente tinggalkan? Enggak ngerti ba'diyah, qabliyah. Enggak ngerti apa segala macam sunah-sunah. Belum dekat lagi Ramadan, tambah hancur gara-gara pegangannya bukan tasbih. Ente kalah sama anak nanti, anak banyak wirid, ente banyak main handphone. Terus hasad tumbuh terus. Ya Allah. Naam. Itulah hati-hati. Jauh udah orang-orang hasad ya. Siapa ke anak kiai ke? Habib siapa ke? Iya. Enggak ada Habib begitu ya. Nah, itu yang dikatakan hati-hati hidup dunia ini. Kalau ente enggak selamat di dunia, ente enggak akan mendapatkan jannah. Ente enggak akan hasil. Ente cuma tanam benci ke habaib, ke ahlul bait Rasulullah. Ya Allah. Kadang ada juga yang begitu Habib. Ya. Nah, itulah hati-hati. Ya udah bagaimana terlanjur ya. Maka cari teman yang benar, yang bisa nuntun, jangan kebanyakan main HP. Itu setan ini. Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Al-Habsyi, keluarga masih Habib Ali Muhammad bin Sulaiman Al-Habsyi Solo. Dia dari Syekh
Kalau Habib Ali dari Habib Muhammad bin Husain Sewon. Ketemu di Syekh, ya masih kerabat Habib Anis Solo Al-Habsi. Dia bilang handphone ini Beb, ini teman dia katanya. Hatinya dia. Ya ana juga senang. Cuman lihat waktu. Ya, karena ini masalah kemajuan negara begitu. Bukan masalah ancur-ancuran. Kalau ente milih ancur-ancuran, ente maksiat terus dah. Gak usah dengerin ngaji, gak usah dengerin pikirin azan, terus saja dimainin begitu. Nah itu bukan teman ya. Teman ini yang dikatakan Al-Imam Ghazali yang saling nutupi aib ya begitu. Dan hati-hati kepada musuh itu sekali cukup. Nggak akan ketemu sama musuh. Yo, kalau temannya kayak selimut lah. Naam begitu ya. Dulu Masya Allah Ustaz, ana pernah aku meriang ana sakit, itu sampai bahar didekep doang. Khair langsung. Masya Allah. Orang Masya Allah ya. Ana ya jauh begitu. Cuman deketi orang-orang seperti itu supaya dapat manfaat dari hal-hal itu. Kata guru ana Kiai Qayyim tadi, jangan cari apa-apa. Ini sebelum dia meninggal, katakan itu ke istrinya. Jangan cari apa-apa tuh nggak ada apa-apanya. Naam. Ya, cari apa yang ada, ilmu, ya, adab, akhlak, segala macam yang ada. Lihat cermin tuh, itu diri kita. Nah, mudahan sedikit ada manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.